Baik, Om Swastiastu. Halo, selamat pagi, Bapak Edi Sujana dan rekan-rekan yang kami cintai dari kelas 4C Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah auditing. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ikomang Ariana, lalu ada Dewa Ayura Sri Mahotami, serta ada Kadek Heni Kristiani. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi auditing tentang accepting the arrangement and planning the audit. Lalu, pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama, ada audit plan atau perencanaan pemeriksaan, selanjutnya ada audit program, lalu ada audit procedure and audit teknik, dan yang terakhir ada resiko audit dan materialitas. Baik, untuk materi yang pertama tentang audit plan atau pemeriksaan perencanaan akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan nama saya Ikomang Ariana, NIM 191705103. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang audit plan atau pemeriksaan perencanaan. Perencanaan audit meliputi pengembangan dan strategi menurut pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan, sifat, luas, dan pada saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas satuan usaha, pengalaman mengenai satuan usaha, dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha. Dalam perencanaan audit, auditor hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut, dan dalam hal ini diatur berdasarkan standar audit seksi 309. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. Yang kedua, ada kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. Yang ketiga, ada metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengelola informasi akuntansi yang signifikan. Yang berikutnya ada tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Berikutnya ada pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit, pola laporan keuangan yang membutuhkan laporan keuangan, kondisi yang memerlukan perluasan atau pengubahan tujuan audit. Dan terakhir ada sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan. Dan berikutnya ada prosedur perencanaan audit, di mana yang pertama itu adalah mereview arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan audit tahunan. Yang kedua ada membahas masalah yang berdampak pada audit dengan staf kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa audit bagi entitas. Yang ketiga ada mengajukan pertanyaan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap entitas. Yang keempat ada membaca laporan keuangan entitas tahun berjalan. Di mana yang berikutnya membicarakan tipe, luas, dan waktu audit dengan manajemen, dengan dewan komisaris atau komite audit. Mengkoordinasikan bantuan dari pegawai satuan usaha dalam penyiapan data, membuat jadwal audit, menentukan dan mengkoordinasikan kebutuhan staf audit, melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit. Nah, berikutnya ada business plan. Agar dapat membuat perencanaan audit dengan baik, auditor harus memahami business plan, termasuk sifat, jenis usaha, klien, struktur organisasinya, struktur permodalan,
metode produksi, pemasaran, distribusi, dan sebagainya. Di mana pengetahuan tentang bisnis klien itu membantu auditor dalam mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus, menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi yang dihasilkan, diolah dan direview, dan dikumpulkan dalam organisasi, menilai kewajaran estimasi, seperti penilaian atas persediaan, depresiasi, penyisihan piutang, presentasi penyelesaian kontrak jangka panjang. Yang berikutnya adalah menilai kewajaran representasi manajemen, mempertimbangkan kesesuaian standar akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya. Nah, sekarang saya akan melakukan presentasi terkait audit, di mana audit plan itu meliputi hal-hal yang mengenai tentang klien. Yang kedua ada hal-hal yang mempengaruhi klien dan rencana kerja auditor. Jadi, hal-hal yang mengenai klien itu seperti bidang usaha klien, alamat nomor telepon, fax email, dan sebagainya. Yang kedua ada standar hukum perusahaan berdasarkan akte pendirian. Nah, akte pendirian itu seperti nama pemilik dan permodalan. Terus yang berikutnya ada accounting policy atau kebijakan akuntansi, laporan fungsi keuangan, neraca, komparatif, dan perbandingan penjualan, laba rugi tahun lalu dan sekarang. Yang berikutnya ada klien kontak atau kontak klien. Ada juga akuntansi problem, di mana seperti perubahan metode pencatatan dari manual ke komputer, perubahan metode atau tarif penyusutan. Ada juga auditing problem, di mana seperti hasil konfirmasi tahun lalu tidak dimasukkan perusahaan kebijakan akuntansi. Tax problem seperti masalah restitusi kekurangan pengaturan, dan adanya dua pembukuan di dalam perusahaan. Di mana juga hal-hal yang mempengaruhi klien itu seperti klien itu seperti adanya peraturan yang dapat mempengaruhi klien. Yang ketiga ada rencana kerja auditor. Hal-hal yang penting dalam rencana kerja auditor itu seperti staffing. Dalam hal ini meliputi nama partner, manajer, supervisor, senior, dan asisten. Berikutnya ada waktu pemeriksaan. Seperti waktu yang dimulainya suatu pemeriksaan, berapa lama waktu pemeriksaan, deadline atau tenggat waktu, budgeting baik dalam jumlah jam kerja maupun biaya pemeriksaan. Terus yang berikutnya ada jenis-jenis jasa yang diberikan, seperti general audit, bantuan administrasi, penyusun laporan fungsi keuangan, neraca, laba rugi, atau laba rugi komprehensif. Terus yang terakhir ada bantuan-bantuan yang dapat diberikan oleh klien. Baik, selanjutnya, materi yang kedua ada audit program. Audit program merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program yang baik harus mencantumkan yang pertama tujuan pemeriksaan, yang kedua prosedur audit yang akan dijalankan, serta kesimpulan dari pemeriksaan. Yang ketiga ada audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien serta efektif. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran dari laporan keuangan. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Kadyani Kristiani, NIM 1052. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan keempat, yaitu risiko audit dan materialitas. Kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Walaupun kerangka pelaporan keuangan mungkin membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa
Yang pertama, kesalahan penyajian yang secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Yang kedua, pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian atau kombinasi keduanya. Dan yang ketiga, pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. Penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, adalah masuk akal bagi auditor untuk mengasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan memiliki suatu pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi, serta akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi yang ada dalam laporan keuangan dengan cermat. Memahami bahwa laporan keuangan disusun, disajikan, dan diaudit berdasarkan tingkat materialitas tertentu. Mengakui adanya ketidakpastian bawaan dalam pengukuran suatu jumlah yang ditentukan berdasarkan penggunaan estimasi, pertimbangan, dan pertimbangan atas peristiwa masa depan. Dan membuat keputusan ekonomi yang masuk akal berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Risiko audit. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan opini yang tidak tepat ketika terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Materialitas dan risiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya pada saat yang pertama, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Yang kedua, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya. Yang ketiga, mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Penggunaan tolak ukur dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, persentase tertentu seringkali diterapkan pada suatu tolak ukur yang telah dipilih. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup unsur-unsur laporan keuangan, apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu, sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi, struktur kepemilikan dan pendanaan entitas, dan fluktuasi relatif tolak ukur tersebut. Pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, risiko audit terdiri atas yang pertama yaitu risiko bawaan, kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Yang kedua yaitu risiko pengendalian, risiko bahwa suatu salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Dan risiko deteksi, yaitu risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Sekian dari pembahasan kelompok 7. Terima kasih.